warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan, sehingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan ini adalah nikmat yang utama, karena ketika kita mensyukuri atas apa-apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang hari, ketika itu berlandaskan iman dan Islam, akan berbuah pahala insyaallah. Salawat serta salam salat curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya dan para sahabatnya dan para pengikutnya, dan kita semua mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan. Alhamdulillah Ustaz Ahmad Jiyad sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita doakan semoga beliau selalu sehat, selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya peserta Bapak kurang nih. Kemana nih? Ke JIS. Ada apa di JIS? Main bola ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga kita akan dianugerahkan pemimpin yang adil ya. Amin. Semoga Indonesia menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bukan politik ini. Kan doanya kan boleh ya. Amin gitu ya. Amin. Baik, pada Ustaz kami persilakan. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita mengawali dengan kita bermunajat kepada Allah. Kita mengawalinya dengan salat tahajud di rumah masing-masing, lalu kita ini udah. Bismillah. Kita mengawalinya dengan sholat tahajud di rumah masing-masing, lalu kita lanjutkan dengan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan lagi dengan ikut kita dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan ini adalah suatu keberkahan ya dari Allah, diberikan kita kesehatan, kenikmatan, karunia, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah termasuk kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikutnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini ya, pada subuh pekan kedua, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab anjuran berbuat baik dari
kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada bulan yang lalu kita sudah membahasnya, tapi baru muqaddimah. Ya, tidak terasa ketika membahas ayatnya, lalu baru membahas satu hadis, dan itu pun belum selesai sampai full satu hadis. Tapi ternyata waktu begitu cepat. Ya, jadi ya kita selalu dipisahkan dengan waktu. Pada beberapa hari lalu memang saya tanya ke Ustaz Arif, ya Pak, ini hari Sabtu kajian subuh tetap jalan insya Allah. Oh ya udah, berarti saya hadir gitu. Soalnya ada beberapa masjid itu sampai yang biasanya ada kajian subuh di hari Sabtu sampai diliburkan itu ada. Ya makanya saya tanya ke Ustaz Arif, tetap ada? Tetap Ustaz. Ya udah, insya Allah berarti saya hadir insya Allah gitu. Kita membahas tentang anjuran berbuat baik atau bersegera, ya bersegera dalam berbuat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, dan bunyinya juga sama dalam surat Al-Maidah ayat 51, fastabiqul khairat, potongan ayatnya. Fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Makanya kita punya target amal perbuatan, itu punya target yang paling maksimal. Ya, target kita dalam berbuat baik, apapun itu perbuatan baiknya, maka berikan perbuatan baik yang maksimal. Jangan yang minimal. Gitu. Sedekah, ya semuanya kita targetkan maksimal. Saya sebulan mampunya adalah 100.000, maka saya maksimalkan sebulan itu saya sedekah 100.000. Ya, kalau masalah sholat sunnah tahajud saya bisa maksimal 8 rakaat, maka saya kerjakan 8 rakaat. Ya, kalaupun nanti ternyata dalam realisasinya kurang dari target maksimal kita, setidaknya kita sudah punya target maksimal. Kalaupun realisasinya tadi tidak sesuai, setidaknya mendekati maksimal. Kalau misalnya kita targetnya minimal, ya minimal sebulan 10.000 dah dari 100.000. Nah, dari targetnya aja 10.000, berarti realisasinya kemungkinan bisa rendah dari target. Makanya kita perlu mentargetkan amal perbuatan itu harus batas maksimal kemampuan kita. Dan di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di sini ada perintah wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, kepada menuju ampunan Tuhanmu, ampunan dari Tuhanmu atau Tuhan kalian. Artinya apa? Ketika berbuat baik, segerakan, jangan tunda-tunda. Ya, pernah kepikiran melihat orang yang sedang kesusahan, ya, terus terbersit dalam hati kita, pengen bantuin orang itu, tapi besok dah. Jangan dibesok-besokin. Intinya, maksudnya seperti itu. Ya, jangan dientar-entarin. Ketika ada terbersit niat ingin membantu orang, langsung. Ya, jangan ditunda-tunda. Makanya dalam kaidah bahasa Arab itu ada kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, yang kalau di pesantren itu ada nama pelajarannya itu mahfuzat. Ya, la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahul yauma. Jangan tunda amal perbuatan kita sampai besok selama kita bisa mengerjakannya hari ini. Begitu juga masalah taubat. Ya. Kita sadar telah berbuat dosa,
kita sadar telah berbuat maksiat, ya jangan ditunda besok. Besok ajalah saya tobat. Ya. Jangan ditunda besok. Ya takutnya, ya namanya umur nggak ada yang tahu. Ya. Jadi jangan selalu menunda-nunda amal kebaikan. Ya jangan besok. Atau bahkan yang lebih parah apa? Ya anak-anak muda, yang namanya jiwa muda itu hawa nafsu duniawinya itu lebih besar. Ya. Lebih banyak misalnya berfoya-foya. Nah itu hawa nafsu duniawi itu bisa ditahan ya, dengan puasa, dengan amal ibadah yang lain, dengan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, itu nanti bisa teralihkan. Nah anak-anak muda ini ketika sedang senang ya masalah-masalah duniawi dengan berfoya-foya, ketika diingatkan tentang taubat, ya bukan besok, jawabannya apa? Nanti aja kalau udah tua, lebih jauh lagi tuh. Ini apa? Pepatah Arab aja bilangnya jangan nunda besok gitu. Besok aja nggak boleh. Apalagi ini nunggu tua katanya. Nanti aja lah umur 50 tahun ke atas baru saya taubat. Padahal umur tidak ada yang tahu. Bayi yang baru dilahirkan saja kita sering menyaksikan meninggal. Itu bayi. Apalagi kita yang sudah dikasih hidup ya bertahun-tahun dari Allah. Ya. Jadi yang namanya ajal, kematian semua adalah rahasia Allah. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan waktu yang sekarang. Ya, jangan menunda-nunda. Dan di hadis yang pertama ya kita sudah membahas tapi baru separuhnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah. Badiru itu sama seperti sari'u, bersegeralah kalian bil a'malis salihah, bil a'mal, perbuatan-perbuatan. Ini pakai jamak plural, bukan singular, bukan apa kalau bahasa Indonesia single? Tunggal. Ya. Maaf Pak, kadang-kadang saya lupa bahasa Indonesia. Tunggal. Jadi di sini kata Rasulullah apa? A'mal. Jadi yang namanya untuk bersegera itu jangan satu amal, tapi amalan-amalan. Nah, jamak. Ya, suatu amalan dan jadi satu amalan saja itu kita harus bersegera. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang banyak itu kita segerakan. Amal apa? Sholihah. Amal perbuatan yang soleh. Ya. Kalau kita melihat Al-Quran dari surat An-Nas sampai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu kata orang-orang yang beriman alladzina amanu itu selalu didampingi dengan wa amilus sholihat. Jadi yang selamat itu bukan alladzina amanu saja, yang beriman saja tanpa beramal soleh, atau beramal soleh saja tapi nggak beriman, itu sama saja tidak masuk surga. Yang masuk surga itu adalah minimal dua, alladzina amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan yang beramal soleh. Kenapa? Karena sejatinya iman itu tiga, meyakini dengan hati, lalu yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga apa? Dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, atau di sini maksudnya amal-amal soleh. Itu namanya orang beriman. Jadi kalau misalnya orang beriman hanya meyakini dalam hati, hanya mengucapkan dengan lisan tanpa amal perbuatan, maka belum dikatakan orang yang beriman. Ini yang tadi saya contohkan perbuatan-perbuatan sunnah, apalagi perbuatan-perbuatan wajib, ya, sholat wajib. Ketika azan berkumandang, jangan ditunda-tunda, ya, segerakan, langsung laksanakan sholat wajib. Bagi yang laki-laki, ya, itu
dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Bagaimana pendapat ulama tentang laki-laki sholat berjamaah di masjid? Seluruh 4 mazhab mengatakan bahwa sholat laki-laki sholat berjamaah di masjid, sholat fardu itu sunnah muakkadah, hampir wajib. Tapi pernah Imam Syafi'i mewajibkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, pernah mewajibkan. Kenapa? Ketika Imam Syafi'i pindah hijrah ke Mesir, di situ melihat di Mesir masjidnya besar-besar, luas, tapi jemaahnya sedikit, akhirnya terbitlah namanya qaulul jadid, ya fatwa yang baru, fatwa lama sunnah muakkadah. Muncul fatwa baru dari Imam Syafi'i bahwa laki-laki yang sudah balik, berakal, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, maka wajib melaksanakan sholat fardu di masjid secara berjamaah. Jadi yang mengatakan sunnah muakkadah itu qaulul qadim, ya, itu perkataan lamanya Imam Asy-Syafi'i. Maka kita yang memang tidak dalam keadaan musafir atau tidak dalam keadaan sakit, lalu kita mampu untuk pergi ke masjid, maka kita datangkan masjid. Kenapa? Orang-orang sekarang sedang berlomba-lomba memperindah masjid, berlomba-lomba memperbagus masjid, tapi masih sedikit yang berlomba-lomba mengisi masjid. Jadi masjidnya kita lihat di seluruh Indonesia ini begitu banyak masjid yang sudah bagus, megah, ya luas, mewah, tapi begitu melihat sholat subuhnya tidak seperti Masjid Al-Muhajirin, ya, iya, amin. Kalau di An-Nabawi itu subuh, hari Sabtu subuh atau hari Ahad subuh, itu jemaahnya bisa sampai ratusan, karena mengikuti kajian. Saya pernah waktu itu menginap di Cirebon. Ke Cirebon, nginap di salah satu penginapan. Biasanya kan di penginapan ada musola, tapi saya pengen nyari masjid. Jadi subuh saya udah bangun keluar dari penginapan, dari hotel, nyari masjid. Alhamdulillah tuh ketemu, ya sekitar 100 meter dari hotel itu ada masjid. Ya, saya masuk. Itu ada satu orang. Kata saya, ini subuhnya udah selesai apa gimana gitu. Nah, ternyata satu orang ini dia langsung qomat. Oh, berarti sholat subuhnya belum. Dia qomat. Tapi qomat jemaahnya mana gitu. Nah, setelah dia qomat, dia langsung maju jadi imam. Langsung jadi imam. Ya udah, jadi saya di samping beliau gitu. Jadi itu masjidnya luas, masjidnya bagus. Ya. Jadi ya melihat kondisi seperti itu, ya memang begitulah fenomena umat muslim, makin kesini makin kesana gitu ya. Jadi ya makin berkembangnya zaman justru berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, tapi keimanannya tidak berkembang, gitu, tidak diiringi perkembangan keimanan. Jadi kalau seandainya saya tidak sholat di masjid itu, ya berarti kan yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya juga diborong tuh pahalanya sama dia semua. Itu beneran Pak, bener-bener sendiri doang dia, gitu. Maksudnya ketika saya datang jadi berdua gitu. Ini kalau di masjid di Kota Tangerang, ya alhamdulillah rata-rata subuhnya itu ada, ya terisi. Paling nanti ketika ya lebaran lah, ya ketika mudik tuh,
Ketika sudah pada mudik ya, itu agak-agak sepi, jadi ramainya pindah ke kampung halaman masing-masing. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa iman ya itu selalu didampingi dengan amal perbuatan. Jadi seluruh tubuh kita ini mempunyai sendi-sendi dan setiap sendinya itu harus disodakohkan. Sodakohnya dengan apa? Sodakohnya dengan amal perbuatan baik. Ya, bahkan kata Rasulullah, menghindari duri di jalan, menghindari sesuatu yang membahayakan pejalan, ya apakah itu motor, mobil atau pejalan kaki, lalu kita hindarkan ya supaya orang tidak bahaya, maka itu sudah termasuk sedekah. Ya. Berkata baik itu juga termasuk sedekah. Senyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Ya. Jadi kita ya bertanggung jawab terhadap sendi yang telah Allah berikan, itu kita bayarkan hutangnya dengan sedekah. Setiap kapan? Setiap matahari terbit. Ya, artinya setiap hari kita selalu memikirkan apa yang sedekah hari ini yang akan kita lakukan. Di sini dilanjutkan dalam hadis, fasatakunu fitanun, ya akan timbul fitnahnya banyak. Kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Bahkan kalau kita umpamakan seakan-akan kita di dalam hutan, lalu dalam hutan itu tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya bintang misalnya, atau misalnya kalau di hutan ada hewan kunang-kunang ya yang bercahaya, bahkan hewan kunang-kunang pun tidak ada cahaya setitik pun. Itulah fitnah yang akan terjadi di dunia ini. Apa jadinya kalau misalnya gelap gulita? Apakah kita bisa membedakan mana yang tua, mana yang muda, ya, mana jalan ya untuk menuju keluar dari hutan itu misalnya? Itu kita tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya. Jadi diumpamakan bahwa fitnah itu nanti orang yang gelap gulita itu bukan keadaannya tidak ada listrik, tidak ada lampu, tapi yang gelap gulita adalah hatinya. Ketika hatinya sudah gelap gulita, maka dia tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat, karena tidak ada cahaya dalam hatinya. Kalau secara fisik mungkin kita bisa melihat bungkusan makanan halal. Kalau dulu halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau sekarang Majelis Ulamanya sudah dihapus, jadi hanya halal Indonesia. Sudah diubah. Atau ada BPOM RI. Nah, kita bisa melihat secara fisik, ya, secara fisiknya. Tapi secara zatnya, mendapatkan makanan itu apakah secara halal atau secara haram? Ya, makanan itu walaupun ada label halalnya tapi mencuri, itu tetap saja zatnya itu adalah haram. Ya, secara fisiknya memang betul halal, tidak ada kandungan-kandungan yang diharamkan di dalam syariat, tapi caranya juga harus halal. Maka di sini ya fitnah-fitnah itu timbul ketika seseorang sudah tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Bukan karena dia tidak paham dengan agama, bukan karena dia orang awam, justru fitnah ini juga muncul di kalangan-kalangan orang yang menyebutnya dia seorang ulama, dia seorang ustadz, dia seorang kiai. Justru ini yang lebih berbahaya. Ketika seorang panutan yang diikuti oleh masyarakat, yang diikuti fatwanya, yang diikuti titahnya, nasihatnya, tapi ulama itu sendiri yang sebagai subjek
fitnah pada zaman, ya, fitnah pada zaman kegelapan itu. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya seseorang itu beriman, lalu sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya beriman, lalu paginya kafir. Kenapa bisa berubah-ubah seperti itu? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia telah memperjualbelikan agamanya dengan sedikit dari kenikmatan dunia. Kalau misalnya Bapak Ibu celupkan tunjuk ke laut, air laut, lalu kita angkat lagi, berapa sisa yang di tangan, yang di jari kita, yang di telunjuk kita, itu sangat sedikit. Maka itulah kenikmatan dunia. Lalu bagaimana kenikmatan akhirat? Kenikmatan akhirat itu adalah lautnya, ya. Jadi kita selalu mengejar-ngejar yang sedikit itu, yang setetes itu. Padahal nikmat Allah itu sudah dikasih yang seluas lautan yang ada di dunia. Maka bagi orang yang selalu mengejar dunia, ya, yang selalu mengejar setetes itu, nah kita kalau selalu mengejar itu, maka jangan terlalu jangan terlalu gegabah, jangan terlalu berlebihan, karena dunia hanya setetes dari lautan yang luas. Kalau kita tidak mendapatkan dunia, bagaimana? Jangan sedih, jangan stres, jangan gila. Kenapa? Karena kita hanya tidak mendapatkan setetes, tapi yang bisa kita dapatkan adalah lautan yang luas, yaitu kenikmatan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita mengejar akhirat, sudah pasti dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita mengejar dunia saja, dunia tak dapat, akhirat pun jauh. Seperti kita mengejar bayangan, bayangan kita kejar, dia juga akan semakin lari. Lalu ketika kita, ya, bayangan itu adalah dunia. Ketika kita membelakangi bayangan, ya, kita membelakangi dunia, kita menuju akhirat, maka si bayangan itu, si dunia itu tidak punya pilihan lain selain mengikuti kita. Jadi ketika kita berlari ke akhirat, maka dunia pun pasti akan ikut. Jadi yang dikatakan orang kafir dalam hadis ini adalah bukan orang yang keluar dari Islam. Dia masuk ke agama lain, atau misalnya menjadi ateis, menjadi murtad. Tidak. Tapi orang yang memperjualkan agama ini, sholatnya masih sama kita, ya, ibadahnya masih sama kayak kita, dia masih mengucapkan syahadat, dia masih melakukan amalan-amalan kewajiban yang lainnya, ya. Lalu bagaimana orang yang memperjualkan agama ini? Yaitu ketika dia memperjualbelikan keyakinannya, ya. Misal fatwa ulama, ya, fatwa ulama tentang, ya, apapun, ya, tentang apapun itu, nanti ulama itu dibayar dan keluarkan, cari ayatnya yang kira-kira memperbolehkan keputusan-keputusan pemimpinnya yang mungkin tidak berpihak kepada umat, kepada rakyat. Ya, ulamanya dibayar, ya, untuk mengeluarkan fatwa itu, diperbolehkan. Nah, inilah yang dimaksud memperjualbelikan agama. Jadi menerima sedikit kenikmatan dunia, ya, dengan menggadaikan agamanya, keyakinannya. Ya, begitu juga ulama yang dibayar, saya bayar keyakinan Anda, kepercayaan Anda, supaya apa? Supaya bisa meyakinkan para jemaah, para orang-orang awam yang tidak mengerti agama, untuk apa? Untuk memilih saya, ya, untuk apa? Ya, kira-kira begitulah zaman-zaman sekarang, gitu. Ya, dikasih uang 100.000, 50.000,
Untuk apa? Memilih, ya zaman pemilu nih, memilih seseorang, memilih ya salah satu paslon misalnya. Maka ini ya dalam hadis, bukan kata saya. Dalam hadis dikatakan sudah kafir. Apa itu kafir? Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro artinya menutupi. Ya, menutupi. Maksudnya apa orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang menutupi dari hak, dari kebenaran. Sebenarnya ini bahasanya halus. Kafir, orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri dari apa? Dari Islam. Orang yang menutup diri dari kebenaran. Orang yang menutup diri dari yang hak. Karena dia lebih memilih kebatilan. Itu bahasa halus sebenarnya. Lah, yang bahasa kasar justru agama yang lain. Ya, kita kan manusia. Tapi karena kita tidak ikut agama dia, kita dikatanya domba. Ya kan? Domba tersesat. Justru itu kasar, ya kan? Ya kasar itu. Ya. Kenapa? Orang kita manusia dikatanya hewan, domba. Nah, dombanya tersesat pula. Ya. Kalau bahasa di Islam masih halus, masih menganggap mereka orang gitu. Kafir, orang yang menutupi. Orang kan? Jadi bukan hewan yang menutupi, bukan. Atau jin, enggak. Kita masih menganggap mereka orang. Nah, jadi orang-orang yang memperjualbelikan agamanya, memperjualbelikan kepercayaannya, maka dalam hadis ini disebut sebagai orang yang kafir. Walaupun tadi dia masih sholat, walaupun dia masih berzakat, masih berpuasa, tapi dalam hadis ini dikatakan kafiran. Nah, kafiran di sini adalah maksudnya orang yang menutupi dari kebenaran-kebenaran. Yang kalau misalnya kita berbicara hukum ekonomi, barang yang kita jual itu namanya milik kita lagi atau bukan? Ada tanah, Bapak punya tanah nih, terus tanahnya dijual, udah ada orang yang beli. Boleh nggak kita ngaku itu tanah saya itu? Udah nggak boleh. Udah milik orang, namanya juga sudah dijual dan sudah dibeli orang. Nah. Kenapa? Oh gitu, dulu gitu. Iya dulu itu punya saya, boleh pakai kata dulunya. Begitu juga kendaraan. Kendaraan udah kita jual, udah ada yang beli. Tidak boleh kita mengatakan itu kendaraan punya saya. Ya kalau misalnya pakai dulu, boleh. Dulu punya saya itu. Sekarang ya bukan punya saya lagi. Ya. Maka begitu juga agama. Ketika agama sudah diperjualbelikan, sudah dijual ya ke penguasa, sudah dijual kepada para pemimpin-pemimpin misalnya untuk kepentingan pribadi, maka tidak bisa disebutkan bahwa saya masih memiliki keimanan karena imannya sudah dijual dan sudah dibeli oleh penguasa. Tidak bisa mengatakan seperti itu. Ya, seperti tadi barang kita udah jual, nggak boleh kita mengaku-ngaku. Tetapi orang yang tidak punya tanah, yang tidak punya kendaraan, itu masih mulia, ya, tidak terhina. Tetapi orang yang sudah tidak punya iman, justru itulah orang yang sudah terhina, ya, sudah terhina, tidak punya keimanan karena imannya sudah dijual. Maka di sini perlu kita wanti-wanti, gitu ya. Ketika kita menyebut ulama misalnya, ulama mana nih? Ya kita kan biasa mengikuti ulama. Saya pun mengikuti pendapat-pendapat ulama. Ya dalam hal apapun, termasuk ya karena kita momennya sebentar lagi nih, hari Rabu besok kita mau pemilu gitu ya. Saya mengikuti ulama dan ulama pun akhirnya ya terbagi 3 juga gitu kan. Jadi ulama mana gitu yang kita perlu ikuti. Jadi ulama itu adalah
biasanya orang-orang kita itu menyebut ulama itu bukan dari dirinya, tapi masyarakatnya, jemaahnya yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ulama. Tapi sebenarnya sejatinya ulama itu siapa? Ulama itu bukan orang yang belajarnya di mana. Ulama itu bukan orang yang belajarnya sampai S3, ya, tetapi ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ketika ditawarkan dengan kenikmatan yang sedikit duniawi, dia tolak, ya, dia tolak, dan dia memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang takut kepada Allah, bukan ulama yang mau dibayar keimanannya. Jadi tinggal ya kita teliti, ya, katanya kalau di masjid kan nggak boleh berkampanye, ya. Tapi ngomongin politik boleh, ya, tapi nggak boleh berkampanye. Kenapa? Karena Rasulullah pun berpolitik, ya. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa umat Islam itu udah kerjaannya ibadah aja, ya nggak usah ikut-ikut politik. Masjid udah ngomongin ibadah aja, jangan ngomongin politik, ya. Padahal Islam itu jangankan masalah politik, masalah kenegaraan, masalah masuk WC itu diatur dalam Islam. Makan, minum, semuanya diatur. Apalagi yang masalah besar, ya, masalah kenegaraan. Rasulullah pernah menjadi presiden, ya, waktu itu Madinah adalah suatu negara. Jadi negara Madinah. Nah, ketuanya, pemimpinnya adalah Rasulullah itu sendiri, ya. Ketika Rasulullah memberikan undang-undang, aturan-aturan kenegaraan, apakah itu dinamakan politik? Politik. Ya, bahkan Rasulullah akhirnya menjadi pemimpin seluruh umat muslim di dunia. Jadi negara-negara Islam semuanya ikut aturan dari Rasulullah. Ya, bahkan di bawahnya itu dinamakannya gubernur. Ya, gubernur Salman Al-Farisi, gubernur Mus'ab bin Umair, ya, semuanya harus ikut aturan Rasulullah. Jadi seluruh dunia Rasulullah jadi pemimpin. Nah, ini juga politik. Jadi Rasulullah juga berpolitik. Nah, tinggal politik Islam seperti apa, gitu ya. Nah, ini kita baru selesai di hadis yang pertama, ya. Yang hikmah dari hadis pertama adalah yang pertama kita harus mensegerakan amal-amal perbuatan soleh kita, ya. Lalu yang kedua bahwa akan datang zaman seperti malamnya pekat, malam yang gelap gulita, yang dimana di situ tidak lagi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Maka kita harus berhati-hati. Dan yang ketiga, ada kondisi-kondisi umat Islam yang memperjualbelikan agamanya, dan itu kita juga harus mawas diri, kita harus introspeksi diri dulu, ya, apakah saya termasuk orang yang memperjualbelikan keyakinan saya? Ya, kalau tidak, alhamdulillah, setelah itu kita lihat bagaimana para ulama, para pemimpin, apakah mereka juga termasuk yang memperjualbelikan agama, ya. Itu kita bisa, ya, melihatnya dari, ya, berbagai macam sudut pandang. Lalu yang berikutnya adalah ketika Rasulullah mengimami sholat asar, Rasulullah itu setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah itu zikir hanya sebentar dan langsung tergesa-gesa menuju ke hujurat, ya, kamar-kamar istri beliau. Dan bahkan jemaahnya di sini masih tertata rapi safnya, ya, masih duduk rapi, dan Rasulullah meloncati dari barisan-barisan saf itu menuju kamar-kamar para istri Rasulullah.
Nah setelah itu balik lagi ke masjid. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa engkau terburu-buru? Kata Rasulullah apa? Saya mempunyai beberapa emas di kamar-kamar istri saya, dan saya sudah berniat untuk membagi-bagikannya. Maka saya tidak tenang, tidak nyaman kalau emas itu masih tersimpan di dalam rumah, di dalam kamar, maka harus saya segera bagi-bagikan. Jadi saking harus diburu-burukannya, itu setelah sholat, salam, enggak zikiran lagi, itu Rasulullah langsung ke kamar, langsung bagi-bagiin emas. Ya, langsung menyuruh istri-istrinya nih, bagiin buat si fulan, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Langsung bagiin sekarang. Balik lagi ke masjid. Zikirnya nyambung. Ya. Jadi saking untuk menyegerakan amal perbuatan itu, ya, Rasulullah sampai ya zikirnya itu ditinggal. Nah, begitu juga ketika perang Uhud. Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tahu di manakah tempatku seandainya aku terbunuh dalam perang ini? Rasulullah menjawab, engkau akan masuk surga. Nah, sahabat itu yang bertanya lagi makan lagi memegang 3 butir kurma. Ya, baru kegigit 1 kurma, itu juga belum habis. Ketika kata Rasulullah, engkau masuk surga kalau kamu mati syahid di perang Uhud ini. Itu langsung ditaruh kormanya, gak dihabisin, langsung dia lari menuju medan perang, ya bawa pedang, dan ternyata dia mati syahid dalam perang Uhud. Jadi untuk menyegerakan perbuatan baik itu, ya tadi sahabat itu sampai rela tidak menghabiskan dulu kurmanya, ditinggal dulu, ya berbuat baik dulu. Nah, maksudnya kalau emang masih hidup baru nanti saya terusin, ya. Kalau emang mati syahid ya udah alhamdulillah saya masuk surga, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau misalnya masih ada sekeping emas, ya, sepotong emas di rumah, ya, bagikan. Deg-degan ini jadinya ya. Mas-mas, masnya 1 aja. Kalau masnya 2 jadi mas-mas gitu. Tapi di sini ya kata Rasulullah adalah ketika Rasulullah memang sudah berniat untuk membagikan emas itu, ya sudah ada niatan. Wah, ternyata simpanan emas saya berlebih nih. Berarti sebagiannya harus saya sedekahkan, saya zakatkan. Misalnya sudah mencapai nisab, ya. Nah itu langsung gitu. Termasuk tadi ya berbuat baik, ya perang makannya sampai nggak selesai. Jadi kalau misalnya ada niatan saya pengen sedekah, nah keingetan bapak ibu lagi makan, keingetan oh iya sedekah, tinggalin dulu makanannya, langsung keluar sedekah, nah, terusin lagi. Jadi sampai seperti itu ya, dalam menyegerakan berbuat amal kebaikan. Yang terakhir, ya, yang terakhir di sini hadis yang ke-7 dalam bab anjuran berbuat baik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apakah kamu menantikan kemiskinan yang dapat melupakan? Nah, jadi kita suruh bersegera beramal sebelum 7 perkara. Yang pertama adalah sebelum kita miskin. Ya, kenapa? Karena miskin itu bisa melupakan. Ya, ketika kita miskin, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pribadi, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi
tidak ada kesempatan untuk memikirkan bagaimana saya bisa berbuat baik, bagaimana saya bisa bersedekah, bagaimana saya bisa beramal amal soleh. Ya, jadi sebelum ada kemiskinan datang, maka kita bersegera untuk beramal. Lalu kata Rasulullah yang kedua, ya tadi yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kekayaan. Bersegeralah berbuat baik sebelum kekayaan itu menimbulkan kesombongan. Kekayaan bisa menimbulkan kesombongan. Orang yang sombong itu adalah sombong dengan hartanya, sombong dengan penghasilannya, ya, sombong dengan hasil jerih payahnya. Berbeda dengan angkuh. Kalau angkuh itu menganggap dirinya itu lebih tinggi dari siapapun. Tapi kalau sombong itu dia ada sesuatu yang disombongkannya, gitu. Entah itu hartanya, kendaraannya dan lain sebagainya. Lalu kita juga disuruh menyegerakan amal sebelum sakit, karena sakit dapat mengendorkan niat, mengendorkan semangat untuk beramal. Dan yang keempat, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya tua, ya, tua renta yang dapat melemahkan. Lalu bersegera juga sebelum datangnya mati yang dapat menyudahi segala-galanya. Dan juga ya menyegerakan amal sebelum Dajjal datang. Padahal dia adalah sejelek-jeleknya sesuatu yang ditunggu. Jadi tidak usah kita menunggu Dajjal kapan datangnya, Dajjal kapan ya. Jangan nunggu seperti itu. Ya, karena itu adalah sejelek-jeleknya sesuatu yang ditunggu. Jadi kalau bisa bahkan kalau mau lebih aman gitu ya, mau lebih aman, kita itu minta kepada Allah dimatikan sebelum Dajjal itu ada. Karena begitu besar fitnah Dajjal, begitu besar pengaruh Dajjal, bahkan orang-orang yang beriman pun itu bisa berpindah haluan untuk mengikuti Dajjal. Ya, apalagi kita yang mungkin imannya masih belum terlalu maksimal, belum terlalu tinggi, belum terlalu kuat. Ya, ketika Dajjal datang, ya bisa jadi kita juga berpindah haluan kepada Dajjal. Makanya setelah tahiyat itu ada doanya. Biasanya setelah tahiyat dibaca nggak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Jadi kita selalu berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Nanti ya bagaimanapun cara Allah menghindari kita, apakah kita dimatikan dulu sebelum Dajjal datang, atau kita masih hidup tapi masih dilindungi. Ya, orang beriman yang paling selamat ketika Dajjal datang itu adalah orang-orang yang berada di Makkah ataupun Madinah, dua kota haram. Dan yang terakhir, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya hari kiamat. Ya, karena hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat berat dan amat menakutkan. Ya, kalau bahasa kitanya boro-boro mikirin mau sholat, mau apa gitu ya. Hari kiamat itu lebih mengerikan. Ya, jadi tidak terfikir tuh. Ya, ketika hari kiamat, ketika hancur, ya langit terbelah, terus bumi, ya semuanya dihancurkan, gunung-gunung berterbangan. Itu boro-boro kita langsung berpikir, oh iya, ini berarti kiamat nih. Berarti saya maunya kiamat dalam keadaan sholat, langsung sholat, saya sholat. Itu nggak ada yang berpikiran begitu. Semuanya akan memikirkan diri sendirinya, bagaimana bisa selamat dari kiamat, padahal tidak ada satu tempat pun yang bisa selamat dari kedahsyatan hari kiamat. Kalau kita melihat, pernah dulu ada film kiamat, Doomsday,
itu tahun 2002 apa 2012 ya, 2012 itu dia bisa selamat karena naik pesawat. Padahal pesawat pun tidak bisa selamat. Ya, jadi seluruhnya tidak ada yang bisa selamat. Jadi ini ya, kita menyegerakan amal perbuatan, jangan ditunda-tunda, apalagi tadi menundanya sampai Dajjal datang atau menundanya sampai hari kiamat datang. Ya, ketika teringat ya keinginan untuk beramal, berbuat baik tadi seperti yang Rasulullah contohkan, ya, menyegerakan, ya, bahkan amalan sunnahnya ditunda dulu, langsung menyegerakan. Begitu juga seorang sahabat yang lagi makan kurma, kurmanya tidak dihabiskan dulu, langsung menyegerakan. Maka seperti itulah dalam menyegerakan amal perbuatan, jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, telah kita simak ilmu yang beliau sampaikan sesuai dengan hadis, bagaimana kita harus menyegerakan kebaikan, jangan menunda-nunda kebaikan. Insya Allah semoga kita selalu diistiqomahkan untuk segera melaksanakan kebaikan dan pemimpin juga harus kita menyegerakan kebaikan, Ustaz ya. Kita gaungkan juga ya kepada tetangga kita, saudara kita gitu ya, jangan golput gitu. Nah, baik, silakan Bapak dan Ibu untuk diskusi yang mau ditanyakan oleh Ustaz, kami persilakan. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pak Ustadz mau tanyakan mengenai jual beli ayat Al-Quran. Dari sisi jual beli ayat Al-Quran itu pada dasarnya pemimpin kita itu kan orang-orang intelek dan orang yang berilmu. Tapi kenapa waktu pemilu itu membagi-bagi aja seolah mengatasnamakan dirinya? Apakah itu bukan menjual ayat? Dan padahal dia juga orang muslim tahu, tapi rakyat kecil yang menerima itu juga tahu sebenarnya. Tapi antara dari dua sisi itu tadi, yang menjual, yang memberikan bantuan itu dari kata orang-orang umat Islam sama dengan menjual ayat dan menyuap para kecil. Kedua-duanya apakah mendapat dosa nanti yang diberi, yang menyuap atau yang diberi mendapat siksa nanti sama dengan menjual ayat itu. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan lebih luas lagi. Dari kata hadis itu kadang-kadang yang menerima juga dosa nanti, yang menyuap, yang membeli juga dosa, dua-duanya dosa. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin bisa memberikan ulasan lebih luas. Langsung dijawab ya. Langsung jawab aja. Yang pertama tentang memperjualbelikan ayat. Dalam Al-Quran itu sering dikatakan ya bahwa orang-orang yang memperjualbelikan ayat, memperjualbelikan ayat-ayat dari Allah, wahyu Allah, maka akan diazab oleh Allah. Dalam konteks ayatnya itu adalah sebenarnya ditujukan kepada orang-orang umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Musa itu memperjualbelikan ayat Taurat. Ya. Jadi Taurat itu banyak yang diubah ayatnya, banyak yang dihilangkan ayatnya. Ya, karena apa? Karena dari pemimpin-pemimpin mereka yang minta. Di situ kan bahwa misal salah satu contohnya di Injil maupun di Taurat itu dikatakan bahwa setelah Nabi Isa itu akan muncul nabi yang paling terakhir yang bernama Ahmad. Diceritakannya Ahmad. Nah, orang pemimpin-pemimpin dari Yahudi ya ketika
mereka sudah merubah agama mereka menjadi Yahudi dan Nasrani, itu nggak mau ada ayat itu. Kenapa? Karena ternyata yang diutus menjadi nabi terakhir itu ternyata orang Arab. Orang Nasrani pengennya orang Persia, orang Yahudi pengennya orang Israel gitu, dari kalangan-kalangan Bani Israel. Ternyata yang diangkat, yang diutus menjadi malah orang Arab menjadi nabi. Akhirnya apa? Disuruh hilangin tuh. Kenapa suruh dihilangin? Karena nanti rohibnya atau bahasa kita tuh kiainya, kiai Yahudi, kiai Nasrani, nanti udah nggak laku lagi sama umatnya gitu. Umatnya pada ninggalin, ya, meninggalin mereka dan akhirnya pada masuk Islam. Nanti mereka nggak laku gitu. Nah itu kisah awal kalau kita membicarakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah yang diperjualbelikan. Ya, jadi para ulamanya disuap untuk menghilangkan ayat, ya, dari pemimpin-pemimpin mereka. Nah kalau kita tarik ke masa sekarang, bagaimana dalam memperjualbelikan ayat? Nah, memperjualbelikan ayat adalah tadi dengan mencari fatwa, tapi fatwanya hanya ayat-ayat yang menguntungkan pribadi dari penguasa. Tadi contohnya adalah fatwa yang menguntungkan pribadi penguasa. Kalau di Arab itu ulamanya memang yang namanya orang-orang munafik itu bukan hanya di Indonesia. Ya, bahkan orang Arab pun ulamanya juga banyak yang munafik. Bahkan dalam Al-Quran Allah sendiri yang berfirman bahwa orang-orang Arab itu asyaddu nifaqon, ya, lebih besar munafiknya. Itu dalam Al-Quran. Jadi ketika pemimpinnya bilang bahwa ada konser, gitu kan? Sekarang kan banyak konser di kota Riyadh, ya, konser-konser Korea gitu ya, yang boy band gitu, ya K-pop, yang K-pop gitu. Nah itu ulamanya sibuk mencari ayat yang kira-kira memperbolehkan musik, yang memperbolehkan konser, yang memperbolehkan atau mewajibkan harus nurut dengan pemimpin. Jadi ulamanya ulama sesuai dengan pesanan. Jadi orang Arab itu kalau misalnya ulamanya tetap berpendirian kepada kebenaran nih, dan itu bertolak belakang dengan pemimpin, itu akhirnya apa? Dipenjara ulama itu. Jadi sampai sebegitunya gitu kalau di Arab. Jadi ketika menolak, misalnya ada ulama yang menolak, ya saya menolak K-pop, saya menolak musik, gitu. Saya menolak konser-konser seperti itu, saya tidak mau, dan jemaahnya juga dinasehati untuk tidak ikut serta dalam konser itu. Akhirnya apa? Besoknya dipenjara ulama itu. Nah itu yang dikatakan asyaddu nifaqonnya tuh, lebih berat kemunafikannya. Makanya ulama yang untuk menjaga diri, ulama yang supaya tidak dipenjara, akhirnya apa? Ya udah, cari itu ayat dalil yang kira-kira membolehkan konser gitu, yang harus nurut dengan pemimpin. Maka itu juga termasuk salah satu contoh yang memperjualbelikan ayat, memperjualbelikan agama. Nah, bagaimana dengan konsep tadi sogok menyogok misalnya, ya, ar-rashi wal murtashi, kilahuma finnar, yang menyogok itu masuk neraka, yang disogok pun itu masuk neraka juga. Nah, saya mengambil jadi ulama sebenarnya berbeda pendapat juga nih, ya. Yang pertama, ketika dikasih uang untuk memilih salah satu pemimpin, itu ada yang bilang itu ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya, ya. Karena kalau kita memilih orangnya, berarti kita menerima sogokan itu. Terus kita ambil uangnya, kita niatkan itu adalah sodakoh dari orang tersebut, gitu. Jadi niatnya ini menerima sodakoh saja, menerima hadiah saja. Itu ada ulama yang pertama. Ulama yang kedua, ya, itu tidak boleh menerima uangnya, dikasih dan kita tidak boleh menerima. Nah terus bagaimana tidak menerimanya? Boleh ditolak secara langsung atau kita terima dulu tapi
tidak kita makan gitu istilahnya, tidak kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu, kita salurkan gitu ke orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, kita pun ketika memilih sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan pendapat para ulama, atau minimal kita melihat bagaimana sholatnya pemimpin tersebut. Kenapa kita harus melihat dari sholatnya? Karena sholat itu kan perintah agama. Kalau dia melaksanakan sholat, berarti dia takut dengan Allah. Kalau dari sholat saja sudah takut kepada Allah, apalagi nanti masalah kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang akan dia lahirkan. Jadi kita pasti dia takut ya kepada Allah. Jadi kita bisa melihat dari itu dulu, indikatornya salah satunya adalah bagaimana sholatnya seorang pemimpin tersebut. Bukan hanya presiden, bahkan caleg-caleg pun ketika kita mau milih, lihat dulu bagaimana sholatnya gitu. Jadi kalau dari sholatnya saja sudah bagus, sudah benar, insya Allah dia juga akan menjadi pribadi yang takut kepada Allah. Kalau misalnya sholatnya masih bolong, lah dari sholat aja dia berani ya tidak takut sama Allah, apalagi nanti melahirkan kebijakan-kebijakan yang itu pasti tidak takut kepada Allah. Jadi itu ada dua pendapat ulama tuh ya. Kira-kira mau masuk kubu yang mana, Pak? Jadi apakah menerima terus kita tidak memilihnya, karena kalau memilihnya nanti kita termasuk disogok gitu ya. Ini kita anggap sebagai hadiah karena ini mungkin bisa diambil dari pajak kita juga gitu duitnya. Atau tadi ya kalau saya lebih amannya yang kedua gitu ya, ambil uangnya, amplopnya balikin, iya duitnya kita ambil. itu ulama yang ketiga. Iya, kalau saya tadi lebih memilih untuk tidak menerima uangnya, karena saya anggap uangnya itu lebih kepada syubhat. Jadi lebih berhati-hati kepada syubhat. Jadi ya uangnya itu bisa saya tolak secara langsung, atau saya ambil tapi saya tidak makan, tapi saya bagikan kepada janda tua, ya janda muda, nggak apa-apa kasih juga. Terus kepada anak yatim, kepada orang fakir miskin, saya kasih gitu. Tapi alhamdulillah selama pemilu itu nggak ada yang berani nyogok saya gitu. Alhamdulillahnya, jadi saya nggak bingung. Kan kalau disogok kan saya bingung ya, ini gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah sampai pemilu, ya insya Allah pemilu ini pun tidak ada yang berani menjogok saya. Kenapa? Karena orang-orang udah tahu saya siapa gitu. Maksudnya saya nih kader dari mana gitu. Saya nih siapa orangnya gitu. Ya, bukan orang besar. Orang besar yang kecil. Ya maksudnya saya udah ketahuan gitu, udah keciri saya orang mana gitu. Jadi walaupun disogok berapapun dia nggak bakal ikut gitu. Dari misalnya nyogok partai lain, dia nggak bakal ikut, orang dia kader partai anu gitu. Kira-kira begitu gitu. Ya jadi yang ngasih juga udah ini duluan, udah pesimis duluan gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi kalau mau lebih amannya jangan terima uangnya ya, dengan ditolak secara langsung atau disalurkan lagi. Ya begitu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun diterima uangnya disalurin ke masjid satu, ya saya Sat. Iya. Salurin ke masjid, lagi butuh renovasi masjid. Baik, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyain? Ibu-ibu, wah ibu-ibu udah paham ya. Siap Bapak-bapak? Cukup ya? Udah mantap tanggal 14? Udah mantap ya? Wah, udah mantap berarti. Nggak goyah lagi nih. Nanti pulang dari sini ada amplop goyah. Amplopnya goyah. Jadi kalau amplopnya itu kalau masih goyang jangan mau Bu. Kalau amplopnya tegak berdiri baru. Iya, kalau amplopnya tegak berdiri baru. Kalau amplopnya masih goyang ketiup angin jangan mau. Baik Bapak Ibu sekalian,
alhamdulillah kita sudah masuk waktu zuhur juga. Kita akhiri pertemuan kajian kita pada Sabtu hari ini. Kita tutup dengan saya ucapkan jazakallahu khair pada Ustadz. Kita ketemu lagi bulan depan insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.